Berjumpa kembali dengan saya Agustina Manis. Dalam video kali ini saya akan mengangkat satu persoalan ekologi yang ada di sekitar saya, yaitu kerusakan lingkungan karena pembuangan sampah plastik sembarangan. Pada masa ini dunia secara global menghadapi satu masalah berat karena munculnya pandemi virus Corona 19. Umat Katolik secara khusus berdoa memohonkan rahmat Tuhan bersama dengan Bunda Maria. Semoga virus Corona segera berlalu. Sekaligus untuk memperingati 5 tahun kelahiran ensiklik Bapak Paus Fransiskus tentang lingkungan hidup, yaitu Laudato Si. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita pernah berhadapan dengan yang namanya plastik. Plastik sering kita temukan di rumah atau di mana saja, baik itu plastik yang digunakan sebagai kemasan barang atau digunakan untuk membungkus barang-barang yang kita butuhkan. Dalam hal ini, plastik yang saya maksud bukan hanya sekedar plastik kresek, tetapi semua jenis plastik yang biasa ditemukan, terutama dalam sekitaran saya sepanjang jalan. Selalu ditemukan banyaknya sampah plastik bertebaran di mana-mana. Dalam hal ini, saya merasa bagaimana cara untuk meminimalisir penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari fenomena yang kelihatan bahwa di sekitar saya memang masih banyak penjual-penjual kecil yang menggunakan kemasan makanan yang dijual dengan menggunakan plastik. Fakta ini tentu membuat banyaknya plastik-plastik yang masih bertebaran di jalan. Penjual makanan yang memakai kemasan plastik, penjual minuman dengan kemasan plastik seperti minuman-minuman saset. Nah, hal ini tentu membuat banyaknya sampah-sampah itu bertebaran dan tidak dikumpulkan pada satu tempat, sehingga pemandangan sekitaran jalan masih kelihatan banyak sampah plastik. Lalu masih ada di sekitaran saya juga para jasa pengiriman barang yang tentu menggunakan plastik sebagai kemasan barang-barang yang akan dikirim. Mereka memisah-misahkan barang kiriman untuk dikirim ke tempat tujuan, dan ada plastik yang digunakan, tetapi setelah mereka menggunakan atau selesai membagi-bagi barang, masih saja ada sampah-sampah plastik yang tertinggal di tempat di mana mereka memisahkan barang-barang tersebut. Faktor penyebab bahwa plastik itu mungkin masih digunakan, yang pertama karena penggunaan plastik memang dirasa lebih praktis dan mudah ditemukan. Misalnya untuk para penjual, plastik masih mudah didapat untuk mengemas atau menjadi kemasan barang jualan kerupuk-kerupuk kecil atau makanan-makanan sederhana yang bisa dibuat sendiri lalu dikemas dengan menggunakan plastik. Lalu alasan pribadi, lupa membawa tas atau keranjang saat belanja. Kurangnya kesadaran ini, misalnya ada anggapan berapalah yang saya patuh dibanding yang lain. Tidak merasakan bahwa perbuatan kecil yang dilakukan juga nantinya akan berpengaruh pada proses atau perkembangan dan kebaikan bersama. Ada kalanya memang bahwa plastik sangat perlu digunakan. Plastik digunakan untuk membungkus bahan makanan kecil dan juga barang-barang yang mungkin disimpan di lemari pendingin. Lalu alasan yang memang plastik itu bertebaran yang saya perhatikan di sekitar saya, karena kurangnya tempat sampah umum yang disediakan. Bukan hanya kurang, tetapi tidak ada sampah umum, tempat sampah umum yang disediakan oleh pemerintah sekitar ataupun pemerintah, sehingga sampah masih ada di mana-mana. Lalu yang pasti, memang aktor yang di sini bukan orang luar atau bukan orang masyarakat yang ada di situ, tetapi justru penjual yang kurang mau menempatkan sampah-sampah plastik dengan baik. Lalu kemudian karena dekat dengan sekolah, maka
anak-anak atau pembeli yang membeli makanan, habis makanan dibuang sampah sembarangan. Kurang untuk inisiatif dari dalam diri membuang sampah ke tempatnya. Karena memang 3 tempat sampah umum belum ditemukan. Nah, hal ini menjadi kesulitan yang menjadi tantangan. Kalau dilihat dari kenyataan, ada kesadaran ingin membuang sampah ke tempatnya, tetapi tempat sampah tidak disediakan. Nah, hal ini bagi para penjual mungkin menjadi satu dilema, karena mereka mengumpulkan sampah plastik, kemudian mereka pada sore hari membakar sampah plastik. Asap dari pembakaran plastik ini sendiri berpengaruh pada kebersihan udara yang ada di sekitar. Kalau pada saat ini manusia mengeluh dengan perubahan iklim yang tidak menentu dan juga karena polusi udara yang terasa kotor, ini diakibatkan karena memang perilaku kita sendiri yang mengakibatkan perubahan itu terjadi. Manusia sering mengeluh dengan perubahan iklim yang terjadi di bumi, akan tetapi keluhan itu tidak sampai pada usaha untuk memperbaiki tindakan yang adil pada ibu bumi. Sebab perusakan yang terjadi akibat sampah-sampah plastik membuat pengaruh besar pada perubahan iklim yang terjadi. Lalu perubahan yang terjadi itu juga karena memang belum semua dapat berpartisipasi aktif untuk memberi sumbangan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, termasuk sampah-sampah yang masih dibuang sembarangan. Dan ini menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh kelompok pejuang perawatan ibu bumi untuk membuka kesadaran manusia, merasakan bahwa semua saling terhubung atau interconnected. Krisis perusakan terhadap alam dan lingkungan harus dilakukan bersama dan butuh keterbukaan hati. Pemakaian plastik dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia memang menjadi kendala dan perjuangan yang berat. Selain karena plastik mudah didapat, plastik juga lebih praktis sebagai wadah makanan atau barang-barang lain. Jika dibandingkan dengan harga atau kemungkinan besar, harga plastik juga lebih murah dibanding dengan wadah lain yang terbuat dari bahan non-plastik. Nah, cerita menarik dari penggunaan plastik ini mengenai kepraktisan dan cara gampang untuk mendapatkannya tetap menjadi sebuah dilema. Jika semua orang memang berpikir tentang kemudahannya, maka penggunaan plastik akan terus berkembang pesat dan akan semakin merusak alam. Karena plastik selain susah diurai oleh tanah, manusia juga tidak berpartisipasi aktif bagaimana cara mengurangi atau meminimalisir penggunaan sampah ini. Pemikiran mengenai kemudahan ini harus diganti dengan kesadaran akan kegentingan krisis budaya dan ekologis yang harus diterjemahkan ke dalam adat kebiasaan baru. Hal ini diungkapkan dalam ensiklik Laudato Si 209, bahwa harus ada perubahan yang mendasar. Manusia perlu menyadari bahwa tindakan yang sering dilakukan ini harus mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan yang lain dalam ikatan dan relasi satu sama lain yang saling berhubungan. Dengan penggunaan plastik akan membuat lingkungan terkontaminasi dengan sampah-sampah. Penguraian sampah plastik juga yang sangat sulit dibandingkan dengan sampah-sampah lain. Maka belum semua kita mampu menyadari hal ini. Walaupun sebenarnya manusia harus mampu melihat lingkungan dari sisi yang transenden, melewati realitas yang hanya dilihat oleh mata. Maka Bapak Paus Fransiskus mengajak manusia untuk selalu bersemangat melihat alam dan lingkungan sebagai bagian dari pancaran dan tanda kehadiran Allah di dunia. Alam semesta dan lingkungan sekitar sebagai sahabat kita dan tempat manusia menemukan kedamaian. Kebiasaan membuang sampah plastik maupun penggunaan bahan plastik harus semakin disadari sebagai usaha untuk mengaburkan kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Sebab diungkapkan di awal bahwa alam semesta dan lingkungan sekitar sebagai tanda kehadiran Allah yang dekat dengan manusia, ibarat sahabat yang selalu ada menemani dan setia dalam keadaan apapun.
Maka di saat kita membuang sampah, maka kita mengaburkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka perlu ada pembaharuan kebiasaan dan pertobatan ekologis. Kesadaran untuk menghargai apapun di luar diri kita. Pertobatan ekologis itu akan membawa pada penglihatan yang baik akan wujud cinta dan kehadiran Allah yang selalu nyata dalam hidup dan perjuangan manusia. Kesadaran akan perlunya pertobatan ekologis ini akan mencapai pada keinginan perubahan mendalam. Hal ini diungkapkan sebagai perubahan pola pikir yang mempengaruhi tindakan dan perbuatan yang baik terhadap keutuhan hidup. Terdapat dalam ensiklik Bapak Paus Laudato Si 215. Maka perubahan akan terjadi jika manusia dibekali dengan pengetahuan dan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan kewarganegaraan ekologis yang sebenarnya. Bukan pendidikan ekologis yang semata memberi informasi, akan tetapi terjun langsung untuk melakukan perubahan. Meminimalisir penggunaan plastik hanyalah salah satu cara yang kecil dan sederhana untuk memberi perhatian kepada ibu bumi. Akan tetapi hal sederhana ini sangat memiliki nilai dan pengaruh yang besar terhadap kelestarian lingkungan hidup dan juga ibu bumi. Maka dalam memberi kesadaran akan pentingnya pemeliharaan terhadap lingkungan ini, terutama lingkungan yang saat ini saya lihat, belajar untuk melakukan pendekatan. Mendekati para penjual di sekitar jalanan yang ada di sekitar saya untuk mengungkapkan dan membuat satu tempat sampah khusus, memisahkan sampah plastik dan juga sampah yang dengan mudah diurai oleh tanah. Lalu mendekati mereka untuk menyampaikan agar sampah yang dikumpulkan tidak dibakar di saat sore hari, tetapi dibuang ke bak sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian menyampaikan kepada mereka untuk membersihkan lokasi sekitar jalanan, tidak membuang sampah, terutama sampah-sampah plastik ke got atau aliran air kotor dari rumah-rumah, supaya nantinya tidak menimbulkan persoalan baru, misalnya air bau, tempat bersarangnya nyamuk, dan juga banjir di kala hujan. Upaya ini memang terfokus bagi saya sendiri untuk memberikan, menemani dan mendampingi mereka yang berada di sekitar saya, terutama penjual-penjual kecil yang masih menggunakan plastik sebagai kemasan makanan-makanan yang dijual. Gerakan transformatif yang konkret ini memang tidak bisa langsung berbuah banyak karena para penjual kecil terkendala juga dengan faktor ekonomi dan juga lingkungan yang belum memang menyediakan tempat sampah umum bagi mereka, dan juga penjual yang masih belum menempatkan sampah-sampahnya pada tempat yang sudah disediakan secara khusus, baik oleh pihak mereka maupun mungkin pemerintah yang belum membuat tempat sampah umum di sekitar rumah saya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.